Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas akhir manajemen operasi dan teknologi pada industri gerabah di Kasongan. Sebelumnya perkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Sekar Ayu Setiawan Putri dengan NIM akhir 382, Muhammad Yazid dengan NIM akhir 388, saya Similasari dengan NIM akhir 396, Laili Atika dengan NIM akhir 402, Muhammad Akmal Maulana dengan NIM akhir 409, dan Malik Hidayat dengan NIM akhir 415. Next. Nah, berikut ini adalah profil bisnis yang kami kunjungi. Jadi, jenis industrinya adalah industri kreatif dan juga merupakan usaha turun-temurun yang mulai bertumbuh pada tahun 2006 dan kemudian di rebranding pada tahun 2014. Nah, keunggulannya itu terdapat pada kustomisasi massal dan strategi pengelolaan bisnis ini dilakukan dengan metode OVOP atau One Village One Product, yang mana ini melakukan pendekatan pembangunan ekonomi berbasis komunitas, yaitu perusahaan itu memanfaatkan pengrajin-pengrajin sekitar untuk sebagai mitra produksi, sehingga hal ini meningkatkan efisiensi baik dari segi proses maupun biaya. Next. Nah, selanjutnya saya Simlasari sebagai penanggung jawab pada desain barang dan jasa. Untuk desain barang dan jasa itu keunggulannya terdapat pada kustomisasi. Nah, desain produk dari industri gerabah ini kebanyakan dilakukan kustomisasi oleh konsumen seperti itu sih. Jadi kebanyakan konsumen itu melakukan request terkait desain yang ingin mereka ajukan. Bahkan perusahaan ini juga melayani kustomisasi walaupun hanya satu produk seperti itu. Hal ini tentunya menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, kemudian untuk eh, yang kedua itu ada teknologi cetakan. Ini dilakukan untuk pemesanan dalam jumlah banyak, namun dengan variasi yang sedikit seperti itu. Sedangkan untuk kustomisasi yang tadi itu dilakukan dengan pembentukan secara tradisional. Nah, perusahaan juga pernah mempelajari eh, desain berbasis komputer atau CAD, namun hal tersebut setelah dianalisis ternyata belum bisa untuk diterapkan di perusahaan karena memang kebanyakan desain itu di request dari pelanggan sendiri. Jadi untuk menerapkan komputer itu belum relevan. Selanjutnya yaitu ada product life cycle. Untuk yang pertama, pengenalan produk itu dimulai oleh owner yaitu Pak Darno yang mulai mempelajari dan mengembangkan gerabah dari orang tuanya sejak tahun 1997. Kemudian mature atau dewasa itu pada tahun 2006 ketika mendapatkan pendanaan dan pelatihan pengembangan dari pemerintah, dan kemudian mulai growth hingga sekarang itu dimulai pada tahun 2014 dengan rebranding dan juga pemasaran yang lebih luas hingga memasuki pasar internasional atau ekspor. Nah, kemudian untuk strategi produk itu dari 4 strategi yang ada, perusahaan tersebut menggunakan 3 strategi utama, yaitu dengan diferensiasi yang cukup kuat, yaitu dengan adanya sistem kustomisasi secara massal, kemudian juga quality control yang cukup kuat. Ini dilakukan sendiri oleh ownernya, yaitu Pak Darno, dengan melakukan pengecekan produk dari pengrajin yang menjadi mitranya sebelum diberikan kepada konsumen. Apabila produk tidak sesuai dan masih bisa diperbaiki, itu akan dilakukan finishing ulang. Namun jika memang tidak sesuai itu dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka akan dilakukan produksi ulang. Nah, keunggulan yang ketiga itu terdapat pada harga yang dapat dikatakan cukup terjangkau, yaitu untuk harga termurah itu ada pada angka 4.000 untuk pot kecil berukuran diameter 8 cm. Kemudian
Next. Next slide. Nah, berikut ini adalah value engineering yang ada pada perusahaan, yaitu menggunakan cetakan. Value engineering ini eh, menggunakan alat cetakan yang mampu membersihkan proses produksi dan juga mempermudah perusahaan untuk meningkatkan konsistensi produk gerabah. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketika perusahaan mendapatkan pemesanan dengan kuantitas pesanan yang cukup besar, namun tingkat variasi yang rendah. Next. Nah, berikut adalah analisis yang telah kami lakukan, yaitu dengan menggunakan analisis House of Quality. Nah, penilaian yang kami lakukan itu eh, dengan menetapkan beberapa skor untuk hubungan tinggi itu nilainya 5, hubungan sedang 3, dan hubungan rendah 1. Next. Nah, ini adalah host quality yang pertama, itu hubungan antara keinginan pelanggan dan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Untuk keinginan pelanggan, itu terdapat 5 aspek. Yang pertama, kemudahan kustomisasi, kemudian ketahanan, atau dalam hal ini bisa dikatakan produknya tidak mudah pecah, seperti itu. Kemudian kesempurnaan, biasanya pada permukaan yang halus, tidak lecet, dan seterusnya. Kemudian juga artistik, dilihat dari bentuk dan pewarnaan. Dan juga yang terakhir adalah keamanan dan ketepatan waktu dalam pengiriman. Nah, untuk teknik specification atau hal yang sudah dilakukan perusahaan, itu diantaranya ada kustomisasi massal, teknologi pembakaran yang tinggi, kemudian pemilihan warna dan pengecatan yang sesuai, quality control yang kuat pada proses finishing, penggunaan bahan pelindung pada saat pengiriman, harga yang murah, manajemen waktu, dan juga pemilihan bahan baku yang berkualitas. Nah, berdasarkan skor yang telah kami lakukan, untuk skor tertinggi itu berada pada angka 25, itu berada pada eh, pemilihan warna dan pengecatan, dan juga teknologi pembakaran. Hal ini menandakan bahwa perusahaan telah melakukan serangkaian proses produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Next. Nah, berikut adalah perbandingan skor dari perusahaan dengan kompetitor yang setelah kami analisis, itu cukup bersaing dengan gerabah yang ada di Kasongan, yaitu gerabah Magelang dan gerabah Klaten. Untuk dari gerabah Kasongan sendiri, itu angkanya berada pada angka kisaran 20, sedangkan gerabah yang di Magelang dan Klaten itu skornya berada pada 15 dan 13. Hal ini menandakan bahwa perusahaan itu mampu bersaing secara kompetitif dan juga mampu mengalahkan kompetitor dengan kualifikasi yang telah dilakukan. Next. Nah, berikut adalah hubungan nilai perusahaan dengan kompetitor. Nah, dalam hal ini kami menetapkan beberapa aspek, yaitu tingkat kecacatan, itu dilihat dari quality control management, yang nantinya juga ada perhitungannya di belakang. Itu kami menetapkan kurang dari 1, kemudian durasi pembakaran minimal 12 jam, itu demi ketahanan barang, kemudian tahan hingga 10 tahun, pengiriman barang kurang dari 7 hari, dan juga desain yang konsisten dan simetris. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang telah kami tetapkan dan juga berdasarkan analisis yang kami lakukan, baik dari informasi dari pemilik usaha maupun informasi kompetitor yang kami dapatkan dari website. Dan setelah dilakukan perankingan, Gerbah Kasongan berada pada urutan pertama atau ranking 1, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu untuk bersaing dengan kompetitor yang ada. Next. Nah, berikut ini analisis yang kedua, yaitu analisis BEP. Kami lakukan pada produk gerabah berukuran kecil yang dalam satu kali produksi itu bisa menghasilkan 2.000 pieces. Nah, untuk fixed cost-nya itu gaji karyawan, yang mana
itu berada pada angka 2 juta. Kemudian variabel cost itu terdiri dari bahan-bahan, ada tanah liat, air, cat akrilik, kayu bakar, yang mana totalnya 3.796.000. Nah, untuk harga barangnya itu untuk pot yang sudah dicat itu berada pada angka 6.000, sales volumenya 2.000. Kemudian eh, next. Nah, berikut ini adalah perhitungan untuk BEP unit. Itu berdasarkan rumus yang ada, kami mendapati angka 488 produk dan juga BEP harga itu 2.898. Jadi kesimpulannya untuk mendapatkan big event point, perusahaan itu harus menjual minimal 488 produk dengan harga 6.000 atau menjual seluruh produk dengan minimal harga 2.898. Next. Nah, berikut adalah rekomendasi yang saya berikan untuk perusahaan. Untuk yang pertama, perusahaan itu sebaiknya menciptakan produk unggulan. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tuh bisa dikatakan cukup banyak melayani kustomisasi sehingga perusahaan itu tidak memiliki produk unggulan sendiri seperti itu. Nah, kenapa perusahaan harus memiliki produk unggulan? Karena dikhawatirkan ketika permintaan pasar itu menurun, perusahaan itu akan sulit untuk mempertahankan penjualan seperti itu. Jadi, setidaknya ketika perusahaan itu memiliki produk unggulan yang kemudian dijual pada segmen tertentu, itu mampu membantu perusahaan untuk eh, terus meningkatkan penjualan dan juga tidak mengalami defisit ketika permintaan pasar atau kustomisasi itu menurun. Yang kedua, eh, meningkatkan atau memfokuskan pada ranah ekspor karena berdasarkan wawancara yang kami lakukan, eh, produk yang dijual di dalam negeri dan luar negeri itu memiliki harga yang berbeda dan bahkan perbedaannya cukup signifikan. Namun produk yang diminta di luar negeri itu tidak serumit yang di dalam negeri dalam hal desain dan juga pewarnaan. Oleh karena itu, jika perusahaan itu mampu masuk dan meningkatkan penjualan di luar negeri, itu mampu menjadi eh, keun apa mau menjadi pemasukan yang lebih besar bagi perusahaan seperti itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yazid dengan NIM 2023 0410 388. Eh, untuk menjelaskan terkait manajemen kualitas dari gerabah kosongan, observasi yang kami dapatkan eh, meliputi tiga hal, yaitu yang pertama tahapan produksi dan proses operasional. Yang pertama yaitu sumber bahan baku, yang mana sumber bahan baku dari gerabah kasongan didapatkan dari 6 supplier yang berasal dari Pegunungan Menoreh. Struktur bahan tanah liat itu memiliki kandungan minyak yang bagus dan juga eh, dicampurkan dengan eh, bahan bahan-bahan tertentu supaya hasilnya lebih optimal untuk menjaga kualitas. Kemudian yang kedua ada proses produksi, yang mana proses produksi dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap menerima orderan, yang mana pemesanan dilakukan oleh pelanggan dengan spesifikasi tertentu. Produk bisa di custom atau eh, membeli dari produk-produk yang sudah disediakan di toko. Kemudian yang kedua ada drop bahan baku, yang mana tanah liat dari supplier diterima, kemudian diperiksa kualitasnya sebelum digunakan untuk menjadi sebuah produk. Kemudian yang ketiga yaitu produksi dari pengrajin. Pengrajin diberi kebebasan memilih ukuran dan juga tingkat kesulitan sesuai keahlian mereka pada saat melakukan produksi untuk membuat produk dari gerabah. Kemudian yang keempat, bahan setengah jadi, yang mana setelah dibentuk produk itu oleh pengrajin, kemudian produk dikeringkan untuk proses pembakaran
Kemudian yang kelima yaitu proses pembakaran, yaitu menggunakan tungku bahan bakar kayu yang keras untuk membuat gerabah agar lebih tahan lama. Yang kedua yaitu pengawasan dan standar kualitas. Yang pertama, pengawasan kualitas d- dengan dilakukan langsung oleh Pak Darto yang dikenal sangat teliti dan juga memiliki pengalaman panjang. Kemudian tidak ada pengawasan tambahan karena Pak Darto ingin memastikan kualitas secara langsung. Kemudian standar kualitas yaitu produk dibuat menggunakan cetakan untuk memastikan konsistensi bentuk. Proses pembakaran bahan kayu keras menggunakan untuk meningkatkan daya tahan produk, dan produk dikenal unggul di pasaran karena ketelitian dan pengalaman Pak Darto dalam menjaga kualitas. Selanjutnya, teknologi dan pelatihan karyawan. Penggunaan teknologi yang digunakan oleh Gerabah Kasongan masih masih dibilang manual karena menggunakan cetakan dan juga tungku yang masih tradisional. Dan juga belum ada alat modern untuk meningkatkan efisiensi atau konsistensi kualitas. Yang keempat, kepuasan dan umpan balik pelanggan. Eh, Selama ini tidak ada komplain terkait kualitas produk, hanya saja pernah ada satu kasus terkait komplain tentang proses pengiriman. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan observasi wawancara usaha gerabah, Pak Darto berhasil menjaga kualitas produknya. Dikarenakan empat faktor yaitu pengawasan langsung oleh pemilik yang berpengalaman, kemudian menerapkan standar kualitas tinggi melalui bahan baku yang unggulan dan juga pembakaran yang menggunakan teknik-teknik tertentu. Kemudian yang ketiga, fokus pada pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan juga kreativitas. Kemudian yang terakhir, pendekatan profesional dalam memenuhi kebutuhan pelanggan custom. Analisis, analisis yang pertama yaitu menggunakan analisis cause and effect diagram, yaitu analisis penyebab dan juga efek. Analisis penyebab dan efek, masalah utama yang ditemukan yaitu kualitas produk gerabah yang menurun. Yang pertama yaitu orang atau people, bahwasannya kurangnya pelatihan rutin untuk pengrajin sehingga skill mereka tidak berkembang. Kemudian yang kedua, keterampilan pengrajin berbeda-beda sehingga kualitas tidak seragam satu antara yang lainnya. Kemudian ketergantungan pada Pak Darto untuk mengawasi kualitas sehingga pengawasan terbatas jika beliau belum bisa eh, turun langsung ke lapangan. Kemudian yang kedua yaitu faktor metode atau metode. Semua proses masih manual sehingga rawan terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua belum ada SOP yang jelas yang terdokumentasi untuk setiap produksi. Yang ketiga tidak ada sistem kontrol kualitas yang baku selain pengawasan dari Pak Darto. Yang ketiga yaitu bahan atau material. Kualitas bahan baku tergantung pada supplier dan juga tidak selalu konsisten kualitasnya. Yang kedua, bahan mentah yang kurang halus yang bisa memengaruhi hasil akhir. Kemudian belum melakukan model baru gerabah dengan kaca atau menghasilkan produk baru seperti pasar yang lain. Yang keempat yaitu peralatan atau mesin. Proses pembakaran masih menggunakan tungku manual, menyebabkan kurang efisien atau sulit dikontrol. Kemudian cetakan yang digunakan bisa saja memiliki cacat kecil yang tidak terdeteksi. Terakhir, tidak ada alat pendukung modern untuk beberapa proses. Analisis yang kedua yang digunakan yaitu analisis SCP untuk kualitas produksi. Gerabah Kasongan perlu memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk mengurangi produk yang cacat untuk bisa menghitung secara statistik
agar memonitoring keadaan dalam memenuhi standar kualitas yang terjaga. Gerabah Kasongan mampu memproduksi mulai dari produk kecil 200 produk per hari, sedangkan produk sedang itu 20 produk per minggu dan juga besar 5 produk per minggu. Kemudian mengambil sampel dari gerabah kasongan selama 8 minggu yang menghasilkan data sebagai berikut. Setelah diuji menggunakan KM for Windows, menghasilkan bahwasannya rata-rata gerabah kasongan mencapai 475 unit sampel, 640, tingkat kecacatan 0,7422, rata-rata deviasi 0,0489, batas pengontrol paling tinggi 0,8889, batas centerline 0,7422, batas bawah 0,5955, yang mana bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dari grafik analisis QM terdapat 6 minggu periode, 5 periode sampel berada dalam batas kendali di antara UCL dan LCL. Periode sampel tidak dapat terkontrol dengan baik karena periode minggu ke-6 melewati batas UCL. Selanjutnya, analisis yang digunakan yaitu analisis ABC normal, yang mana analisis ABC digunakan untuk mengelompokkan bahan baku dan proses berdasarkan kontribusinya terhadap biaya total usaha, sehingga prioritas pengelolaan dapat ditentukan. Dalam kasus gerabah kasongan, analisis ini mempertimbangkan kontribusi bahan baku, proses produksi, dan tahapan. Yang mana kategori A, yaitu 80% kontribusi terbesar, tanah liat sebagai bahan utama yang harus diprioritaskan dan dalam mengelola kualitas dan pengadaan. Kemudian 30% dari kayu keras, komponen utama dalam pembakaran yang mempengaruhi kualitas produk. Kategori B, 15%, yaitu proses pembakaran, proses yang penting untuk menghasilkan produk yang tahan lama. 5% sebagai komponen pendukung, yaitu proses finishing, pemilahan bahan baku, dan juga pembuatan cetakan. Kemudian rekomendasi yang diberikan yaitu eh, mengadakan pelatihan rutin untuk pengrajin baik soal teknik, desain maupun finishing, standarisasi produk buat panduan sederhana untuk SOP pada setiap tahap produksi agar semua proses bisa seragam. Kemudian modernisasi teknologi dengan mengganti tungku dengan clean agar lebih modern untuk hasil yang lebih konsisten. Kemudian pengelolaan bahan baku, fokus pada supplier terbaik dan siapkan alat pengolah bahan baku untuk menjaga konsistensi kualitas. Selanjutnya diversifikasi produk, tambahan produk dengan desain yang lebih inovatif. Selanjutnya pengelolaan cacat produk untuk mencegah kerusakan ketika proses masih mentah. Yang terakhir, perbaikan pengiriman untuk menggunakan proses pengemasan yang lebih aman untuk melindungi produk. Kesimpulan yang bisa didapatkan dengan pendekatan ini, Pak Darto bisa menjaga kualitas yang lebih unggul, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan terus bersaing di pasar tanpa kehilangan sentuhan tradisional. Fokus pada inovasi dan efisiensi adalah kunci untuk pertumbuhan jangka yang panjang. Selanjutnya, eh, saya mewakili Saudara Akmal Maulana dengan NIM 409 untuk menjelaskan desain proses dan kapasitas, yang mana menjelaskan tentang alur produksi barang, yang yaitu yang pertama desain dan konsep produk, yang mana pada tahap ini desain produk gerabah dilakukan sesuai dengan permintaan pasar dan tren, pemilihan bentuk, ukuran, dan fungsi produk menjadi fokus utama. Selanjutnya, memilih bahan baku, yang mana pemilihan bahan baku yang tepat sangat penting dalam proses produksi gerabah. Contohnya tanah yang memiliki kualitas baik untuk menjadi bahan utama. Selanjutnya, pembentukan setelah bahan baku siap, yaitu melakukan pembentukan
Untuk percetakan gerabah, proses ini dilakukan dengan menggunakan teknik manual atau dengan alat bantu seperti roda diputar. Selanjutnya pengeringan dan juga pembakaran. Proses pengeringan biasanya dilakukan secara alami dengan menjemur di bawah sinar matahari atau melakukan pembakaran setelah kering. Selanjutnya pewarnaan dan juga finishing, yang mana pewarnaan dan juga finishing ini menggunakan cat atau glasir untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Kemudian quality control atau serangkaian proses untuk memastikan bahwa produk gerabah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan juga reputasi produsen. Yang terakhir yaitu penjualan dan juga distribusi, yaitu melakukan manajemen distribusi yang penting, yang baik untuk pasar domestik ataupun pasar ekspor. Selanjutnya, strategi proses dengan melakukan kustomisasi massal pada perusahaan gerabah, ada strategi yang menggabungkan efisiensi produk massal dengan kemampuan untuk menawarkan kustomisasi pada pelanggan. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk gerabah dalam jumlah besar, tetapi tetap membutuhkan kebutuhan kustomisasi individual dengan cara yang terstruktur. Di antara keuntungan kustomisasi massal untuk produk gerabah yaitu menghemat biaya, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, selanjutnya skalabilitas, dan juga yang terakhir ada kreativitas yang terstruktur. Lanjut ke analisis. Yang pertama yaitu menentukan waktu siklus dalam melakukan proses produksi. Dengan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit gerabah dari setiap tahap pembentukan, pengeringan, pembakaran hingga finishing. Selanjutnya menghitung kapasitas mesin dan juga tenaga, yaitu menghitung jumlah unit yang dapat diproduksi per hari atau per bulan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan kapasitas mesin yang tersedia. Kemudian memperhitungkan faktor pembatas dengan mengidentifikasi faktor pembatas seperti waktu pembakaran yang lama atau jumlah tenaga kerja yang terbatas yang dapat mempengaruhi output total. Yang terakhir, menghitung kapasitas total dengan berdasarkan waktu kerja dan juga kapasitas masing-masing. Rekomendasi yang diberikan yaitu penyesuaian desain proses dengan kapasitas produksi. Desain proses produksi seperti teknik pembentukan dan juga pembakaran disesuaikan dengan kapasitas tenaga kerja dan mesin yang tersedia. Yang kedua, perencanaan produksi berdasarkan permintaan. Dengan kapasitas produksi dihitung berdasarkan volume permintaan pasar dengan mempertimbangkan waktu produksi yang dibutuhkan untuk setiap tahap. Yang terakhir, untuk lebih mengoptimasi sumber daya dengan manajemen memastikan bahan bahwa bahan baku mesin dan tenaga kerja digunakan secara optimal untuk memenuhi permintaan tanpa penundaan. Selanjutnya, strategi lokasi. Di sini saya Lali Atika, NIM 402, yang bertanggung jawab di strategi lokasi. Yang pertama, dari hasil observasi bisa dihasilkan yaitu dari wilayah kedekatan dengan bahan baku. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dekat dengan sumber bahan baku utama berupa tanah liat berkualitas dari daerah sekitarnya. Hal ini mengurangi biaya transportasi bahan baku. Yang kedua, ada potensi pasar. Wilayah Kasongan dikenal sebagai pusat kerajinan, menarik wisatawan lokal maupun internasional, sehingga mendukung penjualan langsung produk gerabah. Lalu B, ada situs lokasi. Situs lokasi yaitu satu, dekat dengan jalur transportasi utama. Lokasinya mudah dijangkau dari pusat kota Yogyakarta dan objek wisata lain seperti Pantai Parangtritis yang meningkatkan aksesibilitas bagi pengunjung dan pembeli. Yang kedua, ada kompetisi dengan wilayah lain. Walaupun lokasi strategis dekat dengan bahan baku, distribusi bahan baku melampaui wilayah Kasongan, sehingga kerajinan serupa dapat ditemukan di daerah lain seperti Bayat, Klaten.
Yang ketiga ada keberlanjutan lokasi. Lokasi Kasongan mendukung strategi ekowisata, memanfaatkan warisan budaya dan lingkungan setempat sebagai daya tarik utama untuk mempertahankan relevansi jangka panjang. Yang terakhir ada strategi lokasi Kasongan, memanfaatkan kedekatan bahan baku, akses pasar wisatawan, serta keberadaan infrastruktur transportasi untuk mengembangkan usaha kerajinan berbasis budaya. Namun perlu terus berinovasi untuk bersaing dengan wilayah lain yang memiliki akses bahan baku serupa. Lalu yang kedua ada analisis. Jadi, saya mengambil analisis dengan metode Center of Gravity yang digunakan untuk menentukan lokasi optimal fasilitas berdasarkan distribusi, permintaan, dan biaya transportasi. Untuk menganalisis strategi lokasi, perusahaan gerabah Kasongan diperlukan data berikut, yaitu 1. Koordinat lokasi pelanggan atau pasar. Yang pertama, dari lokasi Yogyakarta. Koordinat perkiraan pusat kota Yogyakarta adalah 7,7956 dan 110,3695. Lalu yang kedua ada Surabaya. Koordinat perkiraan pusat kota Surabaya adalah negatif 7,2575 dan 112,7521. Sedangkan Jakarta, koordinat perkiraan pusat kota Jakarta adalah negatif 6,2088 dan 106,8456. Lalu yang kedua ada volume permintaan di setiap lokasi. Yogyakarta, permintaan lokal di Yogyakarta mungkin lebih rendah dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Surabaya dan Jakarta. Di Yogyakarta mungkin bisa 100 unit, Surabaya 200, dan Jakarta 300 unit. Koordinat lokasi Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, dekat Yogyakarta. Koordinat perkiraan Kasongan adalah minus 7,8707 dan 110,3400. Maka dari data tersebut diperhitungkan center of gravity, yaitu dengan rumus XI dan YI adalah koordinat lokasi pelanggan, DI adalah volume permintaan di lokasi tersebut. Next slide. Dari perhitungan center of gravity, ditemukan koordinat center of gravity adalah sekitar negatif 6, gravity tersebut dihasilkan bahwa koordinat center of gravity adalah sekitar min 6,8228 dan 109,4018 yang berada di wilayah Jawa Tengah dekat dengan kota Pekalongan. Meskipun perhitungan menunjukkan lokasi optimal di sekitar Pekalongan, keputusan akhir harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ketersediaan bahan baku. Kasongan memiliki akses mudah ke tanah liat berkualitas untuk produksi gerabah. Keahlian tenaga kerja. Kasongan memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian turun-temurun dalam pembuatan gerabah. Akses ke pasar. Kasongan dekat dengan Yogyakarta, destinasi wisata populer yang dapat meningkatkan penjualan langsung. Biaya operasional, biaya tanah, dan tenaga kerja di Kasongan mungkin lebih rendah dibandingkan kota besar. Oleh karena itu, meskipun secara matematis lokasi di sekitar Pekalongan mungkin optimal, berdasarkan distribusi permintaan, faktor-faktor kualitatif mendukung Kasongan sebagai lokasi strategis untuk perusahaan gerabah. Rekomendasi. 1. Memanfaatkan lokasi strategis di Kasongan. 2. Meningkatkan aksesibilitas ke pasar besar. 3. Inovasi produk dan diversifikasi pasar. 4. Pengembangan ekowisata dan branding lokal. 5. Efisiensi operasional dan teknologi. 6. Kolaborasi dan pelatihan tenaga kerja. Dan 7. Evaluasi berkala lokasi dan pasar. Lalu tersebut di slide ini ada Dena yang menunjukkan lokasi-lokasi utama terkait strategi lokasi gerabah Kasongan Darno Production. Berikut detailnya. Kasongan berada di titik biru, lokasi pabrik dengan akses bahan baku utama. Lalu yang di titik hijau itu ada Yogyakarta, pasar lokal terdekat, dan pusat wisata. Lalu ada di titik orange ada Surabaya, pasar besar dengan permintaan signifikan. Lalu di titik merah ada Jakarta, pasar terbesar dengan permintaan tertinggi. Center of Gravity berada di titik ungu, lokasi optimal teoritis berdasarkan distribusi permintaan terletak di sekitar Jawa Tengah, dekat Pekalongan.
Pekalongan, dan garis putus-putus menunjukkan hubungan antara lokasi-lokasi tersebut dengan pusat gravitasi. Titik center of gravity dapat digunakan sebagai panduan untuk distribusi atau logistik. Next slide. Lalu ada strategi tata letak. Strategi tata letak di sini saya mengambil analisis dengan bagian revisi. Dari hasil observasi, tata letak rumah gerabah Kasongan Darno Production yaitu satu, lokasi kurang strategis karena terlalu masuk ke dalam dan sulit diakses oleh mobil. Yang kedua, tempat produksi. Kayu untuk pembakaran diletakkan terlalu jauh dari tungku pembakaran sehingga menyulitkan proses produksi. Tempat penyimpanan gerabah yang sudah jadi terlalu dekat dengan area produksi sehingga berisiko tinggi pecah. Yang ketiga ada kapasitas ruang. Area produksi terlalu sempit dan langsung berbatasan dengan rumah, sehingga sulit menangani pesanan dalam jumlah besar. Yang keempat ada dampak lingkungan. Lokasi terlalu dekat dengan pemukiman, menyebabkan abu dan asap pembakaran mencemari lingkungan sekitar. Masuk ke analisis, yaitu dengan bagian revisi. Berikut ini adalah denah lokasi kerajinan gerabah Kasongan. Bagian di atas menampilkan tata letak sebelum bagian revisi. Tata letak sebelum bagian revisi. Tempat penyimpanan kayu jauh dari tungku pembakaran, sehingga mempersulit proses produksi. Yang kedua, penyimpanan gerabah jadi berada terlalu dekat dengan area produksi, meningkatkan risiko kerusakan. Yang ketiga, area produksi terbatas sehingga sulit menangani pesanan besar. Lalu di sini ada bagian revisi, yaitu tata letak setelah revisi. Jadi tempat penyimpanan kayu dekat dengan tungku pembakaran agar kayu yang akan menjadi bahan baku untuk membakar itu dekat. Lalu tempat produksi berdekatan dengan penyimpanan gerabah jadi. Dan rumahnya itu harusnya lebih jauh dari tempat produksi itu. Agar jika mendapatkan pesanan banyak itu bisa luas. Lalu ada rekomendasi. Strategi tata letak untuk rumah gerabah Kasongan Darno Production, yaitu berdasarkan hasil observasi berikut strategi tata letak yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan operasional. Yang pertama ada optimalisasi akses lokasi, yang kedua ada penyesuaian tata letak produksi, ketiga perluasan area produksi, empat mengurangi dampak lingkungan, dan lima pemanfaatan ruang secara efisien. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas produk, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Di sini saya sekarang Alicia Putri dengan NIM Akhir 382 ingin membahas tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan pada gerabah Kasongan. Jadi dari hasil observasi yang telah kami lakukan kemarin, kami mendapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu persyaratan kompetensi, yang kedua pembagian tugas, dan yang ketiga ada kompensasi. Untuk persyaratan kompensasi sendiri, untuk karyawan itu tidak ada kualifikasi khusus dan pelatihan karena kemampuan membuat gerabah itu sudah turun-temurun. Lalu untuk pembagian tugas itu sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya ada kompensasi, itu berupa gaji borongan, tergantung tingkat kesulitan dan banyak besar kecilnya produk yang dibuat. Lalu untuk analisis, saya menganalisis dengan menggunakan job design. Jadi desain pekerjaan dalam pembuatan gerabah Kasongan cenderung mengutamakan keterampilan tradisional yang diturunkan secara turun-temurun, tanpa kualifikasi atau pelatihan formal bagi karyawan. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing pekerja yang memungkinkan mereka untuk fokus pada bagian yang sudah dikuasai. Sistem kompensasi berbasis dorongan yang bergantung pada tingkat kesulitan dan volume produk memberikan insentif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas, namun juga dapat menimbulkan tekanan untuk mempercepat proses produksi yang beresiko menurunkan kualitas atau menambah stres. Secara keseluruhan, desain pekerjaan ini menekankan pada spesialisasi informal dan hasil produksi, namun menghadirkan tantangan dalam pengembangan keterampilan dan stabilitas pendapatan. Lalu untuk rekomendasi, diperkenalkan pelatihan formal atau workshop tentang teknik terbaru dalam pembuatan gerabah agar pekerja dapat memperluas kemampuan mereka dan mengikuti perkembangan tren kerajinan.
Kedua, meskipun pembagian tugas sesuai kemampuan tidak efektif, pengembangan sistem rotasi tugas dapat membantu pekerja muda untuk memperoleh pengalaman di berbagai bagian produksi, sehingga mengurangi ketergantungan pada pekerja yang lebih berpengalaman dan meningkatkan keterampilan mereka. Lalu selanjutnya yang ketiga, untuk mengurangi ketidakpastian pendapatan dan tekanan pada pekerja, dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan sistem gaji yang lebih stabil, seperti gaji tetap dengan insentif berdasarkan kinerja, agar kualitas dan produktivitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, saya Sari sebagai penanggung jawab pada analisis manajemen rantai pasok. Untuk observasi yang pertama kali kami lakukan itu ada pada bahan dasar yang dibutuhkan dan juga kualifikasinya. Untuk bahan dasar yang dibutuhkan pertama yaitu tanah liat dengan kualifikasi plastis atau lentur mudah dibentuk, tidak berminyak, tidak berpasir, dan tidak terlalu lembek. Kemudian cat akrilik dengan kualifikasi pigmentasi yang tinggi, daya serap yang baik, tahan lama, dan cepat kering. Kemudian juga terdapat penambahan air, kualifikasi yang dibutuhkan yaitu jernih atau bening, tidak berbau, dan suhu normal. Nah, untuk daftar pemasok, itu ada 6 pemasok utama yang membawakan bahan baku dari 2 tempat yang berbeda. Ada yang tanah liat berasal dari Menoreh dan juga Mangunan. Untuk tanah liat yang berasal dari Menoreh itu memiliki karakteristik yang lebih plastis, namun warnanya sedikit gelap. Kemudian yang dari Mangunan itu kurang plastis, namun warnanya kemerah-merahan dan cenderung disukai oleh beberapa konsumen, terutama yang menginginkan eh, gerabah tanpa proses lanjutan pengecatan atau menginginkan warna orisinal dari tanah liat. Seperti itu. Next. Nah, kemudian observasi yang selanjutnya yaitu terkait kriteria pemasok. Kriteria pemasok yang dibutuhkan yaitu mampu menyediakan kualitas bahan sesuai standar, serta mampu bekerja sama dengan baik, mampu menyediakan bahan baku ketika sewaktu-waktu bahan tersebut dibutuhkan, karena strategi produksi di Darno Production ini menggunakan just in time. Jadi pengadaan bahan baku itu diadakan sesuai dengan kebutuhan atau jumlah permintaan konsumen di hari itu. Tidak terdapat seperti warehouse atau gudang untuk menyimpan bahan baku, melainkan bahan baku itu dipesan langsung ketika terdapat pesanan gerabah seperti itu. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu perencanaan kapasitas. Kapasitas bahan disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Nah, dikarenakan pemilik usaha telah memiliki 6 pemasok andalan yang lokasinya juga terjangkau, maka pengadaan bahan baku bisa diadakan secara just in time sehingga lebih efisien. Sedangkan untuk pengadaan seperti cat dan juga bahan-bahan lainnya itu dibeli sendiri eh, oleh owner sesuai dengan kebutuhan atau request dari pelanggan. Nah, kemudian untuk transportasi dan logistik, karena sumber bahan baku itu dapat dikatakan masih dalam lingkup satu provinsi yang sama, maka hal ini mampu eh, menghemat biaya transportasi dan juga harga yang ditawarkan oleh pemasok itu sudah termasuk dari biaya transportasi, sehingga hal ini dapat menghemat biaya produksi. Next. Nah, kemudian ada hambatan dan strategi. Untuk hambatan yang pertama yaitu mendapatkan tanah liat yang kualifikasinya tidak sesuai, misalnya terlalu lembek atau berminyak seperti itu. Nah, strategi yang biasanya dilakukan itu melakukan penggilingan ulang tanah liat, kemudian dicampur dengan tanah liat yang berkualitas. Artinya perusahaan akan membeli lagi tanah liat yang lebih berkualitas, kemudian dicampur dengan tanah liat yang sudah terlanjur dibeli tadi. Kemudian yang kedua yaitu jika terdapat sisa bahan tanah liat, perusahaan itu akan mengolah kembali tanah liat sisa tersebut untuk dikemas ke dalam eh, satu pak seperti itu yang nantinya ini akan dijual sebagai bahan setengah jadi yang biasanya akan dibeli oleh sekolah-sekolah atau pengrajin lain yang membutuhkan. Nah, biasanya itu dijual dalam bentuk satu pak
yang bermasa 1 kilogram seperti itu. Jadi tidak ada bahan sisa karena bahan yang sisa pun itu akan diolah lagi menjadi bahan setengah jadi dan dijual lagi seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk analisis yang kami lakukan, itu ada 2 hal. Yang pertama menggunakan bill of material dan juga alur rantai pasok dari perusahaan tersebut. Untuk bill of material, itu kami mengambil 3 aspek bahan utama, yang mana ini kuantitasnya itu kami sesuaikan dengan eh, produksi em, minimal yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu mampu untuk 2.000 kerajinan gerabah kecil yang berdiameter 8 cm. Nah, untuk jumlah produksi tersebut, maka yang dibutuhkan adalah tanah liat dengan kuantitas 1 kol atau truk mini, itu harganya 320.000. Kemudian air untuk memproduksi 2.000 kerajinan itu minimal 12 liter dengan harga per liternya itu 1.050, maka totalnya 12.600. Dan juga cat akrilik itu minimal eh, 8 kemasan dengan masing-masing isinya itu 250 mili, sehingga dan harga satuannya 408.000, sehingga totalnya 3.264. Dan jika di total bill of material untuk 1 kali produksi itu 3.596. Nah, gambaran rantai pasok itu cukup simpel dari sumber daya alam yang ada, entah itu dari pegunungan atau sungai, itu diambil oleh pemasok tanah liat, yaitu pengusaha oleh tanah liatnya itu sendiri. Kemudian dari sana dibeli oleh industri kerajinan dan kemudian baru digiling dan dilakukan produksi. Nah, untuk rekomendasi saya terhadap perusahaan ini, itu yang pertama harus melakukan persiapan jangka panjang terkait rantai pasok dan ketersediaan bahan baku, dikarenakan sebagaimana kasus sebelumnya pada tahun 2000, pada awalnya sampai awal berdiri perusahaan sampai 2011, itu perusahaan mengambil bahan baku dari kasongan atau desa setempat. Namun pada tahun 2011 tersebut, sumber daya tersebut habis sehingga harus mencari sumber daya dari daerah lain. Nah, untuk kedepannya, karena sumber daya alam tersebut dimungkinkan terjadinya habis atau kekurangan, maka perusahaan itu harus sudah merencanakan tempat atau sumber daya lain yang sekiranya mampu menjadi pemasok ketika sumber daya terdekat yang mampu diraih, yaitu menoreh dan juga di bangunan itu sudah habis. Perusahaan itu sudah memiliki eh, rekomendasi atau referensi lain yang menyediakan bahan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan dapat mencoba kombinasi bahan baku baru untuk menghemat sumber daya alam yang ada, misalnya dengan menambahkan elemen keramik atau marmer atau semen seperti itu, sehingga tidak terlalu banyak menggunakan tanah liat sehingga sumber daya dapat lebih dihemat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait tentang manajemen persediaan, yang mana slide ini dipertanggungjawabkan oleh Saudara Malik Hidayat, NIM 415, dan juga saya, Muhammad Yazid, dengan NIP 388. Observasi yaitu perusahaan memiliki produksi kerajinan tangan dari tanah liat dengan variasi produk yang cukup banyak. Skala operasionalnya termasuk menengah dengan produksi yang dapat bervariasi dengan tergantung dari pesanan, baik dalam jumlah kecil hingga jumlah yang besar. Produk terlaris yaitu adalah pot dan juga kendi, kemudian gentong. Meskipun persediaan bahan baku seperti tanah liat dan cat tidak menjadi masalah besar, tantangan utama yang dihadapi adalah merencanakan persediaan bahan baku secara tepat, terutama karena produksi yang tergantung pada pesanan dan juga variasi produk yang cukup banyak karena sistem yang diterapkan tidak sepenuhnya mengikuti metode tertentu seperti just in time. Ada kemungkinan perusahaan berisiko kekurangan atau kelebihan stok yang dapat mempengaruhi dari biaya. Dari analisis menggunakan Came for Windows, dapat dilihat bahwasannya kategori A, yaitu
barang dengan nilai tinggi tetapi frekuensi penggunaan yang rendah, tanah liat menyumbang 99,94% dari total nilai persediaan, yang mana ini adalah bahan utama yang harus dikelola secara ketat untuk menghindari kekurangan stok. Kemudian kategori B, yaitu barang dengan nilai sedang dan frekuensi penggunaan yang sedang, meliputi cat yang menyumbang 0,05% dari total nilai persediaan. Persediaan ini penting untuk pesanan dengan desain khusus dan membutuhkan pengelolaan sedang. Selanjutnya kategori C, yang mana barang dengan nilai rendah dan frekuensi penggunaan tinggi menyumbang 0,05% dari total nilai persediaan. Persediaan ini penting untuk pesanan dengan desain khusus yang membutuhkan pengelolaan yang sedang. Rekomendasi untuk ABC analisis yaitu fokus pada perhatian pada kategori A untuk menjaga persediaan bahan baku yang dapat mempengaruhi kualitas dan kelancaran produksi. Pengendalian persediaan tanah liat dan cat perlu lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kekurangan bahan baku yang dapat menghambat produksi. Rekomendasi untuk kategori B memerlukan pemeliharaan berkala terhadap alat dan juga cetakan untuk mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan gangguan produksi. Selanjutnya kategori C dapat lebih dipantau dengan sistem yang lebih sederhana. Izin menambahkan, nama saya Manik Hidayat dengan NIM 202304104115. Bagian penanggung jawab manajemen persediaan, analisis EOQ. Dari rumus EOQ kita membutuhkan yang pertama itu date sebagai permintaan, yaitu permintaan per bulannya. Di sini 2 call, kemudian biaya pengirimannya 150, kemudian penyimpanannya 100. Dari situ kita kalikan terlebih dahulu dari biaya dan kebutuhannya, kemudian dibagi dengan biaya penyimpanan. Dan memang hasilnya adalah 8,49 pemesanan untuk pemesanan yang efisien. Kemudian analisis dari GM for Windows-nya. Penjelasannya, data EOQ menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebutuhan signifikan terhadap tanah liat sebagai bahan baku. Dengan EOQ, perusahaan dapat menentukan jumlah pemesanan optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan. Kemudian, perusahaan disarankan untuk memesan sekitar 9 kol tanah liat setiap kali pemesanan untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Kemudian rekomendasi agar pemesanan optimal. Perusahaan disarankan untuk memesan sebanyak 9 kol tanah liat setiap kali pemesanan. Jumlah ini merupakan hasil dari perhitungan EOQ yang bertujuan untuk memaksimalkan pemesanan dan penyimpanan. Kemudian rekomendasi jadwal pemesanan berdasarkan kebutuhan dari 24 call per tahun, perusahaan akan melakukan pemesanan 2-3 kali per tahun. Agar penjadwalan ini lebih memastikan stok setiap persediaan tanpa terjadi kelebihan atau kekurangan bahan baku. Kemudian rekomendasi pengelolaan stok tanah liat. Pastikan tanah liat yang disimpan di tempat yang aman dan sesuai untuk menjaga kualitasnya. Kemudian saya juga bertanggung jawab di manajemen penjadwalan. Observasi. Di sini terdapat 6 pokok tahapan untuk pembuatan, yaitu pemesanan bahan baku, pembentukan, pengaringan, pembakaran, pendinginan, dan apabila perlu pengecetan, maka pengecetan. Durasi waktunya. Durasi waktu ini bisa tergantung dari ukuran dan cuaca. Cuman umumnya untuk ukuran kecil biasanya memproduksi sekitar 200 unit per hari, kemudian ukuran sedang 15-20 unit per minggu, kemudian ukuran yang besar 3-5 per minggu.
Pengeringan 1 sampai 3 hari tergantung cuaca dan ukuran dari produknya. Kemudian pembakaran di 6 sampai 9 jam umumnya, pendinginan 8 sampai 11, dan apabila perlu pengecetan maka sekitar 1 sampai 3 jam. Kemudian kendala di sini cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi durasi pengeringan, pemesanan khusus yang membutuhkan cetakan yang membuat lebih lama waktu produksi, kemudian tidak ada penjadwalan formal yang hanya berdasarkan prioritas pesanan dan tingkat kesulitan. Di sini juga sumber dayanya hanya 2 sampai 3 orang. Kemudian analisis dari Gancat, di sini durasi total hampir 7 hari dan kelemahan utamanya di pengeringan, memakan waktu hingga 1 sampai 3 hari yang umumnya sekitar 2 hari dan sangat bergantung pada cuaca. Kemudian tidak ada alur kerja yang paralel sehingga tidak ada potensi efisiensi dalam yang terlewatkan. Tahapan seperti pembentukan dan pengecetan sepenuhnya manual yang menjadi hambatan yang cukup besar. Kemudian tidak ada pemanfaatan teknologi atau automasi untuk mengerjakan dari pengolahannya. Kemudian rekomendasi peningkatan proses pengeringan bisa menggunakan rak pengering berbasis oven atau untuk mengurangi ketergantungan pada cuaca. Kemudian optimasi jadwal dan alur menggunakan jadwal tumpang tindih, misalnya melalui pengecetan batch sebelumnya saat batch baru sedang dalam tahap pendinginan. Kemudian jadwal produksi harus diprioritaskan agar efisien dengan memanfaatkan Gantt chart untuk mengelola waktu tiap tahapan perencanaan. Kemudian penambahan tenaga kerja, merekrut lebih banyak pekerja terutama untuk tahap pembentukan dan pengecetan untuk mempercepat pengerjaan yang manual. Kemudian penggunaan teknologi, mengimplementasikan perangkat lunak sederhana seperti Excel untuk penjadwalan dan pelacakan real time terhadap proses produksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perawatan pada gerabah kasongan. Jadi dari hasil observasi yang kami lakukan, perawatan gerabah kasongan dilakukan secara berstruktur dengan pembagian tugas harian, mingguan, dan bulanan. Perawatan alat produksi meliputi pembersihan harian, pemeriksaan fisik mingguan, dan perbaikan bulanan. Bahan baku diperiksa tingkat kelembapannya secara harian, sementara penambahan stok dilakukan mingguan dan evaluasi supplier dilakukan bulanan. Untuk produk setengah jadi, hasil pengeringan dicek setiap hari, kualitas cek diperiksa mingguan, dan analisis keretakan dilakukan bulanan. Produk jadi diperlakukan dengan membersihkan ruang penyimpanan harian, pengemasan ulang mingguan. Lingkungan produksi dijaga dengan pembersihan area kerja harian, pengecekan ventilasi mingguan, serta servis ventilasi dan lampu bulanan. Proses ini bertujuan memastikan kualitas produk dan efisiensi produk tetap terjaga. Untuk analisis, saya menggunakan metode timeline. Jadi untuk memastikan perawatan dilakukan tepat waktu sehingga alat produksi tidak mengalami kerusakan besar. Untuk rekomendasi, itu membuat diagram alur langkah-langkah perawatan dalam produksi dan membuat jadwal rutin pemeriksaan pembersihan alat. Next.
Nah, berikut merupakan flowchart proses perawatan. Jadi dimulai dari pemeriksaan alat produksi, itu nanti alatnya berfungsi atau tidak. Lalu memeriksa bahan baku, mengecek kondisi tanah liat, lembab, atau tidak keras. Lalu setelah itu perawatan produk setengah jadi, itu apakah pengeringannya cukup atau tidak. Lalu perawatan produk jadi, pemeriksaan keretakan atau cacat, dan yang terakhir yaitu perawatan lingkungan produksi. Lalu dengan membersihkan area kerja, periksa ventilasi udara dan pencahayaannya. Dan yang terakhir yaitu ini merupakan checklist diagram. Jadi jadwal perawatan harian, mingguan, dan bulanan dalam diagram tabel. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan observasi yang kami lakukan kemarin. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.